Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kini saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita ingin memuliakan nama Tuhan ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kau Tetap Allah. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyi dari awal, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, haleluya Yesus, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Diberkati Allah dengan limpahnya sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa dan berkat bagi ibadah ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus selalu baik, sekarang sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Yes. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan dalam keadaan sehat ya Bapa.
Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi persembahan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Amin. Amin, haleluya. Yes. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian seperti rusa yang haus. Haleluya. Yes, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah
Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi pedoman hidup bagi hidup kami ya Bapa. Menjadi berkat buat kami semua. Siapkanlah hati kami ya Bapa. Supaya kami menjadi pendengar yang baik. Dan dapat menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Semua baik karena Tuhan yang memberkati dan menolong kita dari hari ke hari. Puji Tuhan. Pada masa Prapaskah ini kita telah mendengar 3 khotbah dan ini adalah khotbah yang keempat tentang perjalanan Tuhan Yesus dari padang gurun saat dia dicobai sampai Jumat nanti ke Golgota ya. Dari padang gurun sampai Golgota. Hari ini saudaraku, kita akan masuk pada perjalanan Tuhan Yesus pada shelter Taman Getsemani. Dari transfigurasi Yesus lalu royal procession, dan itu hal-hal yang mulia, hal-hal yang ditinggikan begitu saudaraku. Tapi kali ini saudaraku, saudara akan mendengar khotbah tentang the horror of Getsemani. The horror of Getsemani. Saudaraku, mungkin saudara baru mendengar kalimat ini, bahwa Getsemani itu satu horor. Kita akan baca Markus 14 ayat 32 sampai 34. Kita sama-sama berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Markus 14 ayat 32 sampai 42, firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakub dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Saya langsung bacakan Ibrani 5 ayat 7.
Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita telah membaca ayat-ayat tentang bagaimana Tuhan Yesus di Getsemani. Dan dari pembacaan itu untuk kesekian kalinya, kemudian saya mengambil judul khotbah untuk hari ini, The Horror of Getsemani. Satu keadaan yang mengerikan, satu keadaan yang mencekam, satu keadaan yang gelap. Dan kita akan lihat, saudaraku, nanti dalam khotbah ini, apa yang terjadi di sana adalah satu hal yang horor, mengerikan. Satu hal yang sungguh-sungguh tidak pernah terbayangkan mungkin oleh murid-murid, bahkan juga mungkin oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, lalu Paulus menulis dalam Ibrani 5 ayat 7. Dia menggambarkan bagaimana Yesus telah berdoa, bagaimana Yesus telah bergumul dengan berat. Paulus menuliskan, ia telah mempersembahkan doa, permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Itulah digambarkan oleh Paulus tentang keadaan Yesus di Taman Getsemani. Saudara-saudara, pada malam sebelum disalibkan, Yesus membawa murid-murid ke Getsemani, sebuah taman. Yesus telah biasa pergi ke tempat tersebut. Yesus telah biasa berdoa di sana. Untuk kali ini, Yesus meninggalkan 8 murid di luar taman. Halo, Tuhan Yesus meninggalkan 8 murid. Yang dibawa masuk berapa, saudaraku? 3. Betul saya katakan 8? 8 tambah 3? Murid Yesus? Oh, Pak Pendeta salah kalau gitu ya. 8 murid ditinggalkan di tepi taman, dan 3 dibawa masuk. Yang 1 kemana? Kelihatannya dia laporan ke pejabat pemerintahan waktu itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Kalau sedikit intermezzo ini, saudaraku ya. Gambar yang kita lihat, Tuhan Yesus berdoa di batu ya. Ya, di batu. Kalau kita baca tadi, saudaraku, ia maju sedikit, terus merebahkan diri. Enggak berlutut, saudara. Ia maju sedikit, merebahkan diri. Telentang begitu kira-kira ya. Ini budaya orang Yahudi, saudaraku. Kalau dalam kondisi beban yang berat, dia berdoa tidak berlutut, ya dia merebahkan diri, teriak kepada Tuhan, dia teriak kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ya itu intermezzo. Kenapa ada gambar yang Tuhan Yesus berlutut? Itu kan imajinasi pelukis. Selain memilih 3 orang murid saja, Yesus di taman itu mengucapkan perkataan-perkataan yang belum pernah sebelumnya diucapkan. Yesus gak pernah mengucapkan kata-kata seperti yang kita baca tadi. Biasanya dia mengucapkan kata-kata, bangkitlah dan berjalanlah, misalnya begitu ya. Dia mengucapkan kata-kata ucapan berkat. Tapi di Taman Getsemani, 1 pun kata-kata itu tidak ada. Yang dia ungkapkan, dia sampaikan adalah
apa yang dirasakan, apa yang dipikirkannya, apa yang dilihat dalam benaknya yang akan terjadi 24 jam ke depan. Itu saudara. Malam itu ada di depan matanya, perasaannya 24 jam ke depan. Yang akan terjadi pada saya seperti ini. Nah, itulah saudaraku, hal-hal yang mengerikan. Buat Yesus itu hal yang mencekam. Hal-hal yang menakutkan. Itu sebabnya judul khotbah pagi ini, The Horror of Getsemani. Saudaraku, ada saatnya ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, bukan harapan yang kita lihat. Yang tumbuh di depan kita justru, saudaraku, berbagai bayangan yang mengerikan. Yang kelihatan di depan kita, yang muncul ke permukaan adalah hal-hal yang menakutkan. Bukan hanya mengkhawatirkan. Menakutkan. Bukan harapan, tetapi semuanya gelap. Horor. Horor. Ada saatnya kita mengalami hal-hal seperti itu. Kita semua punya malam Getsemani-nya sendiri-sendiri. Kita semua pernah mengalami horor di satu malam. Saudaraku, Yesus telah mengalaminya lebih dulu. Inilah yang terjadi ketika Yesus di Taman Getsemani sebelum ia disalibkan. Saya mengungkapkan ini dalam beberapa poin. Yang pertama, saudaraku, ungkapan atau ekspresi perasaan Yesus. Ya. Expression of the feeling. Saudaraku, ungkapan perasaan. Saudara pernah mengungkapkan perasaan? Saudara pernah mengungkapkan perasaan senang, perasaan gembira? Saudara pernah mengungkapkan perasaan sedih? Pernah? Mengekspresikannya? Ada orang gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dia ekspresikan dengan air mata. Betul? Saudaraku, masing-masing kita pernah mengungkapkan perasaan kita, baik senang ataupun suka. Betul? Kita mengungkapkan perasaan senang ataupun suka. Betul? Ya, kita biasanya seperti itu. Karena iman kita besar banget, kita nggak pernah mengungkapkan perasaan duka. Ya, karena itu nyanyiannya, kalau hatiku sedih dan susah, gitu ya. Baru ingat rumah. Kalau senang, saudaraku, kita pernah mengungkapkan perasaan suka dan sedih, suka dan duka. Nah, kali ini saudaraku, saya ingin coba memahami ya perasaan Yesus. Kita coba, saudaraku, memahami feeling Yesus, perasaan Yesus ketika di Taman Getsemani itu. Hampir tengah malam, kira-kira saudaraku, hampir tengah malam, Yesus masuk Taman Getsemani. 3 orang dibawa, 3 orang diminta untuk menemani. Ada yang berkecamuk di dalam hatinya, ada satu perasaan yang berbeda, dan di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus ungkapkan semuanya. Tuhan Yesus ungkapkan dengan kata-kata dan juga diekspresikan dalam tindakan-tindakannya. Misalnya sampai dia rebah, itu ekspresi dari perasaannya, saudaraku. Kita lihat Markus 14 ayat 34. Ya. Markus 14 ayat 34. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudaraku, ungkapan perasaannya apa, saudaraku? Hatiku sangat sedih. Ya, saudaraku, belum pernah Tuhan Yesus katakan ini selama hidupnya 33,5 tahun. Enggak.
Saudaraku, di umur itu mungkin kita sudah mengungkapkan perasaan sedih kita ribuan kali gitu ya. Tapi kita lihat Yesus tidak. Kali ini dia katakan, hatiku sangat sedih. Entah apa yang ada dalam hati Yesus, tetapi perasaan itu diekspresikan dalam bentuk kata sedih. Sedih. Saudaraku, saudara pernah sedih? Biasanya kenapa saudaraku sedih? Tapi tentang Yesus saudaraku, menurut saudara sedihnya kenapa? Saudaraku, selama saya mendengar orang bicara ini, saya mendengar bahwa Yesus sedih karena dia menghadapi dosa umat manusia yang akan dipikul di kayu salib. Saudaraku, saya ingin katakan pada saudara, itu mungkin sekali bukan perasaan Yesus. Sedih karena dosa umat manusia, enggak. Menurut saya tidak. Saudaraku, Yesus benar-benar sedih karena pergumulannya yang berat. Ya, Yesus benar-benar sedih karena beban yang dihadapi itu dia enggak kuat lagi gitu. Jadi saudaraku, biasanya kita langsung orang mendengar merohanikan, sehingga perasaan Yesus itu perasaan yang sangat mulia. Saudaraku, perasaan Yesus, perasaan yang sangat manusiawi. Sama seperti tadi sedih kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin juga sama sedihnya ketika gak punya uang tadi. Ya saudaraku, sedih. Saudaraku, sedih karena pergumulan yang berat yang akan dikerjakannya beberapa jam ke depan. Itu berat. Itu dia sedihnya di situ. Lalu dia katakan lagi, seperti mau mati rasanya. Nah, saudaraku, kalimat seperti mau mati rasanya ini menarik, saudaraku. Karena di Alkitab ada beberapa kalimat yang nabi itu pengen mati. Ya, kita pernah mendengar tentang Elia. Dia pengen mati. Ya, cabut saja nyawaku. Dalam 1 Raja-Raja 19, cabut saja nyawaku. Ya, pengen mati. Lalu Yunus itu 2 kali. Dia bilang, lebih baik aku mati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, emang pantas kamu ngomong begitu? Ya, Tuhan bilang ya, emang pantas kamu ngomong begitu? Lalu dalam kalimat saya nih saudaraku, pantas Tuhan, saya pantas marah sampai mati. Loh, iya saudaraku, saudara baca di Yunus itu, Yunus bilang, dia layak marah sampai mati. Ini kalimat-kalimat putus asa. Ya, kalimat-kalimat putus asa. Saudaraku, ini beda dengan yang Yesus ucapkan. Yesus mau menghadapi semua. Yesus mau menghadapi realita. Tetapi sangat berat. Seperti mau mati rasanya. Ini ungkapan Yahudi untuk seorang yang hampir tidak sanggup atau merasa enggak kuat nanggung bebannya. Kalau di budaya Indonesia itu lebih menunjukkan bukan putus asa. Wah, saya kerjakan ini setengah mati. Nah, itu mau kerjakan tapi berat, ya. Mengerjakannya sampai setengah mati gitu. Nah, dalam ungkapan Yahudi mengerjakannya sampai mau mati rasanya. Nah, mirip tapi artinya mirip tapi ungkapannya beda. Kalau seperti mau mati itu kayak putus asa begitu. Kalau di sini di Israel itu sama dengan setengah mati rasanya. Ya, saudara pernah mengerjakan pekerjaan lalu udah selesai, setengah mati rasanya. Nah, saudaraku pernah ya? Nah, kira-kira seperti itu yang Tuhan Yesus ungkapkan. Jadi saudaraku, itulah yang dialami Yesus. Kemudian dalam Markus 14 ayat 33, ini ungkapan ditulis oleh tulisan Markus maksud saya, yang dia tuliskan
kira-kira apa yang dihadapi Tuhan Yesus dalam Markus 14 ayat 33, dan ia membawa Petrus, Yakub dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Ya, ia sangat takut dan gentar. Saudaraku, Markus bukan orang yang melihat langsung Yesus di Getsemani, karena Markus bukan sebagai murid. Markus menuliskan apa yang dialami Yesus berdasarkan penuturan dari 3 murid atau murid-murid yang lain. Dia gambarkan keadaan itu, Yesus itu jadi sangat takut dan gentar. Saudaraku, ngeri di Getsemani, horor di Getsemani. Itu poin pertama. Yang poin 2, saudaraku, ya, poin yang kedua, sharing but still alone. Ya, sharing but still alone. Ya, berbagi tapi tetap sendirian. Wah, ini saudaraku, cerita tapi seperti nggak ada guna, tetap sendirian. Gitu, saudaraku. Dengan pergumulan yang berat tersebut, Yesus merasa nggak mampu. Yesus nggak sanggup, ia perlu teman. Perlu teman, teman cerita, teman curhat, begitu saudaraku. Dan teman cerita, teman curhat ini ternyata nggak semua 12. Dia split, 3 saja. 3 ini kan murid yang dekat, murid yang ngerti, lebih ngerti tentang Yesus, ini yang dibawa, saudaraku. Yesus perlu tempat cerita ternyata, saudaraku. Ia perlu tempat sharing. Ia perlu orang tertentu untuk diajak ngobrol, saudaraku. Berbagi beban agar dipahami. Yesus enggak malu. Yesus enggak gengsi cerita sedihnya kepada murid-murid. Yesus enggak takut, nah ntar diceritain ke yang lain. Enggak, saudaraku. Yesus tidak khawatir dikatakan, ih pemimpin kok lemah. Enggak, saudaraku. Kita ini sering tertutup. Kalau ada hal-hal tertentu kita enggak cerita. Ya, malu. Ya. Sakit aja tutup-tutupin, malu. Malu, saudaraku. Gengsi. Yesus enggak. Dia sangat terbuka, tapi ke orang tertentu 3 saja. Gitu, 3 saja. Sharing adalah satu hal yang bisa membantu kita dan menguatkan kita. Biasanya ada ring paling dalam untuk keluarga, ring lebih luar lagi, teman-teman dekat, dan seterusnya. Saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? 3 murid pilihan, 3 murid yang dipercaya ini ternyata, saudaraku, tidak memberi support yang diperlukan. Pernah saudara alami? Saudara sudah sampaikan, saudara ingin dukungan, saudara ingin support. Ternyata teman-teman itu sama seperti Yakub, Petrus dan Yahya. Mungkin keluarga juga bisa seperti Yakub, Petrus dan Yohanes. Malah tidur, diam. Masih untung tidur dan diam. Biasanya kadang-kadang malah menyalahkan. Kamu sih, kenapa dari dulu nggak ngomong, dan seterusnya. Saudaraku, itu yang terjadi. Kita ingin dukungan, kita ingin support, kita sudah sampaikan, kita sudah terbuka. Kalau orang lain masih diam atau tidur, saya pikir kita perlu bersyukurlah. Karena tidak sedikit justru yang menyalahkan, menyudutkan, mendiskreditkan. Saudaraku, itu yang terjadi pada kita. Ada banyak orang di sekitar kita. Kita sudah sharing, sudah terbuka, berharap support. Tapi faktanya mereka juga tidur. Mereka diam dan kita tetap sendirian. Kita alone. Kita mengalami apa yang namanya isolasi psikologis. Kesepian. Itulah yang dialami Yesus di Getsemani.
Kalau saudara mengalami itu hari-hari ini, ketahuilah Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Tetapi bersyukur Daud mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada Tuhan yang selalu terbuka untuk kita. Ada Tuhan yang selalu ada untuk saya dan saudara. Dia mau menerima apapun keadaanmu, apapun persoalanmu. Tuhan gak tidur, Tuhan gak diam. Tuhan gak marah. Tuhan gak menyudutkan kita. Tapi dia mengulurkan tangan untuk saudara dan saya. Dia mau menyambut saya dan saudara. Amin. Saudaraku, yang ketiga, bargain but accept. Nawar, tapi tetap mau nerima, saudaraku. Karena beratnya beban dan pergumulan yang dihadapi, Yesus mencoba menawar. Yesus bilang apa, saudaraku? Kalau boleh, cawan ini lalu. Dalam hal ini Yesus tidak memaksa agar penawarannya diterima. Ia tetap mau menerima rancangan dan keputusan Bapa. Penawaran tersebut, saudaraku, diakhiri dengan kalimat, biar kehendakmu yang jadi. Ini yang membedakan kita dengan Yesus, saudaraku. Yang seringkali terjadi pada kita, saudaraku, adalah menawar dan memaksa agar diterima. Betul apa betul? Karena kita anggap yang kita sampaikan pada Tuhan itulah yang terbaik. Lalu kita paksakan, ini Tuhan yang terbaik. Saya sudah hitung A sampai Z. Kalau Tuhan gak turuti, awas Tuhan. Tuhan diawas-awas, saudaraku. Tuhan diancam-ancam. Saudaraku, ketika penawaran kita kepada Tuhan tidak dikabulkan, kita makin berdebat dengan pikiran kita, berdebat dengan perasaan kita, berdebat dengan keinginan kita. Akhirnya, saudaraku, kita semakin lelah dan akhirnya jadi lemah. Ini berbahaya. Yang diperlukan adalah dalam hal ini, kita menawar, tapi kita tetap punya kerelaan untuk menerima. Ini, saudaraku. Kerelaan untuk menerima apa yang diberlakukan Tuhan bagi kita. Mungkin kita bertanya pada Tuhan, bisa juga kita menawar kepada Tuhan, tetapi katakan dalam doamu, biar kehendakmu jadi. Yang terakhir, saudaraku, pendampingan Tuhan. Pendampingan Tuhan. Lukas 22 ayat 33 sampai 34, ini di luar konteks Markus, tapi ini bagian penting dari horror of Getsemani. Di tengah pergumulan yang berat, terasing seorang diri, bahkan sudah sampai pada titik nadir. Itu yang dialami Yesus. Disinilah pendampingan dari Tuhan. Disinilah pendampingan dari Bapa dinyatakan. Malaikat diutus oleh Bapa. Malaikat diberi tugas oleh Bapa untuk mendampingi Yesus. Kita membaca bagian ayat ini, saudaraku, dalam Lukas 22, 43, ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apanya yang gak horor di Getsemani itu, saudaraku? Lukas kembali menuliskan yang terjadi. Yesus sangat takut, keringatnya menetes ke bumi seperti tetesan darah ke tanah. Horor, saudaraku. Tetapi dalam kondisi ini, saudaraku, Bapa tidak berdiam diri. Ya. Seringkali kita hanya melihat sisi ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Gampang, dia kan Tuhan, dia bisa. Lihat Alkitab, saudaraku. Dia takut, dia gentar sampai berkeringat seperti itu.
Ini sisi kemanusiaan Yesus yang kita harus pahami. Sehingga kalau kita mengalami juga, kita harus kuat karena Yesus kuat. Kita mampu karena Yesus mampu. Kalau kita nggak mampu, minta kekuatan dari Yesus. Amin. Kalau kita nggak kuat, minta kekuatan dari Yesus yang sudah lebih dulu menjalaninya. Saudaraku, malaikat diutus Bapa, didampingi. Yesus didampingi, ditemanin. Saudaraku, Yesus perlu teman. Ketika murid-muridnya tidak menemani, nggak sanggup menemani, Bapa mengutus seorang malaikat. Ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan berada di sekitar saudara untuk membantu saudara agar kuat. Setiap orang mempunyai malam Getsemani-nya sendiri. Setiap orang pernah mengalami juga the horror of Getsemani. Dengarkan saya, saudara. Jika engkau mengalami itu, ada Yesus untukmu. Ada Yesus untuk saya. Ada Yesus untuk kalian. Ada Yesus untuk kita semua. Yesus lebih dulu mengalami. Dan kalau kita mengalaminya, Yesus sangat memahami keadaan kita. Keep strong. Keep strong. Horor, Tuhan ubahkan menjadi hore buat kita semua. Amin. Haleluya. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke mohon untuk mengerti, kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke segenap hati memikul salibmu. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Pagi ini saudara, kita kembali mendengarkan tentang bagaimana pergumulan berat
Yesus di Getsemani. Mengerikan, mencekam. Bagi Yesus saat itu ada horor di Getsemani. Tapi dia lewati. Dia berjuang, dia lewati semua. Bapa mengutus malaikat untuk mendampingi. Saudaraku, masing-masing kita punya malam Getsemani-nya sendiri-sendiri. Entah untuk keberapa kali malam Getsemani itu hadir, ada di hidupmu. Mungkin hari-hari ini kau juga sedang mengalami itu, malam Getsemani yang berat. Jangan lupa Getsemani, Yesus ada di sana, didampingi malaikat. Yesus ada bersamamu. Yesus mendampingimu. Pendampingan yang Tuhan berikan luar biasa. Kau gak sendiri. Tuhan utus malaikatnya. Malaikat itu mungkin seorang teman dekat. Malaikat itu mungkin orang tuamu. Malaikat dekat. Malaikat itu mungkin anakmu. Mungkin suami atau istrimu. Ada malaikat yang Tuhan kirim untuk saya dan saudara. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin kekal. Kita mengangkat tangan kita. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin kekal. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bapa di sorga, terima kasih banyak berkat Tuhan atas kami luar biasa. Masing-masing kami punya taman Getsemani-nya, malam Getsemani-nya sendiri-sendiri. Kali ini entah untuk keberapa kalinya kami masuk taman Getsemani yang mengerikan, horor itu ya Tuhan. Tapi pagi ini kami bersyukur mendengarkan berita gembira. Karena kami tidak sendiri. Mungkin orang lain meninggalkan kami, mungkin orang lain melupakan kami, menjauhi kami. Tapi Tuhan, Engkau ada untuk kami. Engkau ada untukku, Engkau ada untuk kalian, untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua anak-anak yang dengarkan firman Tuhan ini, ikuti ibadah ini. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, jamah mereka, berikan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang, kami menyelesaikan ibadah ini dengan hati yang lega, karena Tuhan ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban, persembahan, persepuluhan yang anak-anak memberikan. Berlipat ganda Tuhan limpahkan berkat kepada jemaat, pada rumah tangga, dan kepada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sekian kebaktian. Selamat pulang, selamat menikmati hari ini dalam sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.